Jadi laser fungsi dari masker karbon ini dia memperdalam dari tembakan si lasernya gitu. Jadi efektivitasnya akan jauh lebih tinggi. Tindakan ini bisa dilakukan untuk pasien mau laki-laki bisa, perempuan pun bisa gitu. Ya, jadi tindakan ini efek terakhirnya pasiennya akan langsung terlihat lebih glowing dibandingkan sebelum dilakukan tindakan. Jadi memang yang kita dapatkan sih pertama pasti glowingnya gitu. Tanah airku Indonesia, negeri hello. Udah, ada? Oke, thank you. Oh, banyak kok. Jadi fungsi si masker karbon ini nanti malah jadi sebenarnya gini. Jadi laser rejuve itu ada 2 tahapan. Ada 2 jenis misalnya. Jadi bisa dilakukan dengan menambahkan masker karbon sebelumnya atau tanpa masker karbon pun juga akan glowing. Cuman kalau dengan masker karbon hari ini langsung glowing setelah tindakan. Kalau tanpa masker karbon tunggu biasanya 5-7 hari baru kelihatan glowingnya kayak gitu. Terus kalau untuk laser rejuve endpoint atau hasilnya sih nggak sampai merah pink, itu nggak akan kita dapatkan kayak gitu kecuali laser melasma. Kalau laser melasma atau laser flek lain lagi. Jadi memang kalau laser melasma atau laser flek ya dia sampai ngeping atau memerah, terutama bagian flek sih biasanya. Kalau ini rejuve jadi ya kita endpointnya ya cuman glowing, bersih, jarang banget sampai merah. Kecuali memang kulitnya agak sensitif ya gitu. Oke. Ada pertanyaan dok, masker karbon aman kan dok? Aman. Ibu hamil atau menyusui boleh? Nah kalau untuk ibu hamil dan menyusui tidak saya sarankan laser. Gitu. Ada tindakan lain kok. Kamu bisa coba dengan BLA atau Bright Light Aqua Pure, itu jauh lebih aman untuk ibu hamil dan menyusui dibandingkan dengan laser gitu. Jadi laser memang tidak kita sarankan, tidak kita advise untuk ibu hamil dan menyusui dulu gitu, karena ada tembakan sinarnya. Itu yang kita nggak perbolehkan. Gitu. Oke, pasien ditutup dulu matanya ya. Tutup dulu Pak ya. Ini sih. Angkat dikit. Oke. Cukup. Sakit? Matanya katakan? Enggak, aman ya? Oke. Jadi untuk tindakan laser pun pasien kita bikin senyaman mungkin. Jadi sebenarnya untuk tindakannya memang tidak sakit, tanpa anestesi pun tidak terlalu sakit. Cuman kita tambahkan lagi dengan krim anestesi untuk mengurangi nyeri, sama sekali tidak terasa. Terakhir pertanyaan dari Idai.Farida. Dok, kalau ngilangin melasma hanya krim aja apa bisa? Nah, sebenarnya ada apa? Agak terlalu gini, kayak gini. Oke, pas ya. Jadi kalau misalnya menghilangkan melasma aja dengan tergantung ketebalannya, tergantung letaknya, tergantung luasnya kayak gitu ya. Biasanya sih saya selalu sarankan dengan tambahan tindakan. Kadang-kadang kalau produk top biasanya kalau yang lapisan dermis atau lapisan dalam biasanya tidak terjangkau maksimal, paling cuma cerah aja gitu. Jadi memang selalu saya sarankan tambahan tindakan. Minimal sekali lah dulu dicoba dengan tindakan. Misalnya kalau misalnya mau dicoba dengan laser ya boleh, mau peeling boleh, kita lihat biasanya gitu. Untuk menghilangkan bekas luka yang nggak keloid, bisa pakai treatment apa? Bekas luka tanpa keloid, laser bisa. Atau kalau mau yang lagi ngetren banget itu si DNA Salmon cepet banget loh. Cepet banget DNA Salmon itu menghilangkan bekas luka yang hitam gitu, gelap, itu bagus kok. Gitu. Katanya dari Rika.Belan 96. Maka ketika ada di mana dodol? Secepatnya doakan ya. Saya nanti mau di Manado. Di Makassar ada. Makassar dekat sama Manado nggak? Aku geografi aja agak rancu dulu soalnya pelajaran geografi. Manado dan Makassar dekat nggak?
Kalau dekat ya tak saranin ke Makassar. Di sana banyak kok alatnya lengkap. Dokternya juga oke, keren-keren. Coba aja. Kita mulai yuk. Kita mulai Pak ya. Nanti untuk tindakannya kerasa kayak cerkit-cerkit aja sih ke kulit. Terus nanti yang keduanya ada suara tembakan agak keras, terus kemudian agak bau gosong karena karbonnya tak tembak. Jadi dia menimbulkan pembakaran seperti bau gosong, tapi kulitnya aman, tidak ada perih, tidak ada merah, tidak ada macam-macamnya. Terus yang ketiga baru kita ratain lagi untuk memperjelas warna cerah pada kulit. Cuman sensasinya kayak ditekan-tekan aja di kulit. Oke, kita mulai ya. Panggilan ya dok. Bila underscore Sunardi. Underscore Sunardi. Wajah saya yang nanya tadi tuh dok ya. Oke. Bisa tentang kulit keloides. Wajah saya habis luka bakar kena minyak panas sudah 3 minggu. Lukanya masih warna hitam. Pakai Federman. Jakarta Pusat. Kontrol aja ya, dilihat dulu masih ada peradangan atau enggak di kulitnya. Jadi kita biasanya sih aku sarankan evaluasi. Kadang-kadang kan lapisan kulit orang tuh berbeda-beda. Makanya aku bilang ada proses aksesorius di wajah. Nah itu yang memang akan berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Itu yang harus kita evaluasi dan harus ketemu langsung. Jadi dilihat nih, apakah masih ada peradangan di kulitnya atau enggak. Kayak gitu sih aku saranin kontrol langsung. Kalau Jakarta Pusat dekat dengan Jakarta Selatan bisa langsung ke Duren 3, bisa kontrol langsung konsultasi dengan dokter di situ. Atau ada di Depok, ada di Bekasi, ada di mana lagi ya? Banyak sih, nanti bisa disarankan. Nanti di DM kok biasanya sama ini, nanya langsung, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti bisa disarankan paling terdekat lah dengan kotamu gitu. Jauh dong Sulawesi Utara di Makassar, Manado, Sulawesi Selatan. Oh jauh ya. Berapa jam perjalanan kalau jauhnya? Soalnya kalau di Bali itu memang jaraknya dekat-dekat antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Nah, kayak aku di Denpasar nih ya, kita letaknya di Denpasar. Aku punya pasien di Karangasem yang jeda waktunya 3 jam perjalanan kalau mau ke sini. Dan aku punya pasien tetap yang tiap bulan datang ke sini tindakan. Terus Singaraja juga 3,5 jam juga biasanya mereka ke sini untuk tindakan rutin gitu. Kayak gitu sih. Negara juga ada, Kabupaten Negara. Mbaknya ternyata sudah sejak 2014 pakai estetika di Semarang dong. Oh. Susah ke Manado, susah banget harus dikirim. Oh, konsultasi online aja sayang, dicoba. Ditunjukin video call-nya kayak gitu kan. Jadi kamu dokternya juga bisa ngeliat wajahmu langsung. Lebih enak. Jadi kamu bisa langsung konsultasi online aja, video call. Nah, keras ya. Ini untuk menghilangkan masker karbonnya. Emang suaranya kenceng sih, tapi di kulitnya aman kok, nggak ada terbakar. Terus kemudian ada asap-asap kayak gitu. Kalau untuk laser rejuve sendiri itu mungkin tampilan aja sih yang aku bilang. Jadi ada modifikasi, kalau aku pribadi ada modifikasi dalam penembakan. Jadi ada nanti setelah ini biasanya aku tambahkan penembakan tuh lapisan epidermis. Jadi untuk mencerahkan lapisan epidermis gitu. Oke. Oh iya di Kelapa Gading bisa. Ada. Oke. Di Kelapa Gading hilang. Kelapa Gading Square Italian ya. Itu berarti di pertokoan ya? Di Kelapa Gading di pertokoan. Oh ya? Satu. Oh itu yang Boulevard juga ada. Coba aja nanti kamu bisa di Kelapa Gading.
nanti di DM, nanti kamu tulis aja di kolom komentar nih, Kak aku mau ke Kelapa Gading, estetika Kelapa Gading, bisa minta alamatnya kayak gitu kan. Terus untuk tindakan, nah nanti makanya biasanya aku sarankan kenapa harus kontrol langsung atau konsultasi langsung, biar dilihat tuh seperti apa sih lukanya, sedalam apa sih bekas lukanya itu. Jadi dokter bisa mengevaluasi, oh mungkin akan seperti ini nih kalau misalnya setelah selesai itu akan seperti ini kayak gitu. Jadi akan lebih maksimal kalau kamu ketemu langsung sama dokternya gitu. Jadi nanti dokter yang menyarankan tindakan yang paling tepat apa, mau yang secepat apa nih, instantly-nya seperti apa. Biasanya sih aku kasih pilihan kok ke pasienku sesuai dengan budgetnya aja. Nanti konsultasi, jadi nanti dokter juga akan menyarankan. Kemudian pertanyaan dari waspada, di daerah sekitar Jakarta Barat atau Jakarta Pusat ini ya? Aku nggak tahu daerah Jakarta sayang. Nanti nanya ya. Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Oh di Kebon Jeruk ada. Panjang nomor 37B. Oh jalan panjang nomor 37B itu di Kebon Jeruk. Coba aja langsung sana ya. Cus. Gak ada yang mau ke Denpasar. Ada pertanyaan dari Jingareta. Proses ini sakit tidak dok? Proses ini sakit tidak? Sakit pak? Enggak sakit. Enggak sakit sama sekali kok. Selama ini aku punya pasien selama ini laser pun mau dianestesi mau enggak sakit. Kemudian ada dari saya diskusi. Karena gabung. Ya nggak apa-apa. Tindakannya apa dan manfaatnya buat apa? Dimaafkan. Ini namanya laser rejuvenation. Jadi fungsinya untuk pengajaran kulit, mencerahkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, memperbaiki warna kulit, memperbaiki pigmentasi kulit, gitu. Kemudian ada dari komen dari Mbak Mila yang pertama membuka itu. Nanti saya coba ke klinik terdekat. Oke. Bukanya dari hari apa sampai jam berapa? Nah, kalau bukanya hari kerja sih daily work ya, daily jamnya mau apa? Kamu tanya bukanya di Denpasar jadinya 9 sampai jam 6 ya. Kalau kamu nanya Denpasar aku apa sayang? Oh kan si cabang lain nggak hafal. Oke, dari Nanda Resta _PTRG. Kalau lokasi di Cirebon di alamat mana ya dok? Cirebon, Office Park CRB. Office Park Cirebon. CRB. Oh, Office Park CRB. Jalan Dr. Cipto Ciptomangunkusumo, Cirebon. Nomor 26. Nomor 26 Ciptomangunkusumo 26. Cus. Cirebon. Atau nunggu aku mau ke Cirebon dulu. Aku jadi pengen ke Cirebon sih. Kan galak, susternya galak nih, nggak dikasih aku pergi-pergi. Oh. Bekasi sudah ada belum perawatan ini dok? Namamu membuatku langsung kaget. Ketut ini aku kira Bali kau. Di mana Bekasi? Ada nggak perawatan ini dok? Nah, aku nggak hafal sayang kalau untuk tindakan laser di Bekasi aku nggak hafal. Iya, soalnya coba kamu DM aja, nanti kan akan dijawab oleh betul, adminnya. Kalau estetika di Bekasi itu di Sun City Square Block. Sun City Square Block. Blok berapa? Blok A nomor 23. Blok A nomor 23. Jalan M Hasibuan Bekasi. Hasibuan. Jadi dari saya diskusi. Kalau untuk pigmentasi bagusnya pakai rejuve atau auto roller supaya hasilnya cepat. Kalau untuk apa? Pigmentasi. PIH. Bagusnya pakai rejuve atau auto roller supaya cepat. Nah, kalau cepatnya kita lihat dulu. Jadi ini pigmentasi itu kan bisa di permukaan, bisa di dalam, bisa dari spruten, bisa macam-macam gitu. Apa? Kenapa? Oh ya. Jadi makanya kenapa aku tidak bisa melihat kalau langsung baru aku bisa melihat. Nah, untuk kamu bisa memastikan apakah
lebih cepat mana itu tergantung dari keluhannya, tergantung dari kondisi fleknya atau hiperpigmentasinya, kemudian letaknya di mana, kemudian respon kulit juga berbeda-beda. Kalau kamu punya budget untuk auto roller atau untuk PRP, ayo bisa gitu. Kamu punya budgetnya untuk laser, ayo dicoba gitu. Jadi laser itu untuk tindakan rejuve pun, walaupun untuk tindakan yang di permukaan dia juga bisa ngebantu banget gitu sebenarnya, karena dia ada proses peremajaan kulit kayak gitu. Jadi nggak masalah sih gitu. Tapi kalau untuk auto roller karena dia tidak sedalam masuknya tidak sedalam kayak laser rejuve atau laser pigmentasi atau laser melasma. Jadi ya perbedaannya di sana. Nanti kalau kasusnya dia lebih dalam ya kamu dengan auto roller pasti kurang kayak gitu. Oke, lanjut dong. Dari Melina dan Melina. Tak kirain kamu loh ya yang itu. Bukan. Apa? Dok, untuk perawatan beruntusan dan acne prone di klinik estetika apa aja ya? Beruntusan, nah dilihat dulu nih penyebabnya apa, terus kemudian makanya biasanya kayak gitu tuh ada fase konsultasi. Di saat fase itulah kamu bisa bertanya sebanyak mungkin ke doktermu gitu. Terus kemudian kita juga akan menggali sebanyak mungkin informasi dari si pasien. Makanya kenapa dibutuhkan pasien itu harus berkata jujur ke dokternya. Kadang-kadang pasien tuh nutup-nutupin, dia nggak mau bilang gitu kan. Itu yang akan membuat kita susah miskomunikasi nanti jadinya. Kalau tindakan apa aja bisa. Yang penting satu, aku harus bisa menggali penyebabnya apa dulu gitu kan. Kalau lifestyle, penyebabnya lifestyle, selain dirawat ya lifestylemu harus diperbaiki. Karena percuma kalau kita sudah rawat bagus ternyata lifestylemu tidak sehat, ya yang terjadi dia akan berulang gitu loh, karena penyebab utamanya ini belum kita kontrol kayak gitu ya. Yang sudah kita lakukan untuk controllingnya, tindakannya oke, tapi penyebab utamanya ya dia tetap akan berulang walaupun tidak sebanyak awal, tapi tetap akan berulang. Nah itu yang harus kamu harus jujur dengan doktermu, karena dokter itu bukan dukun, tidak bisa nebak-nebak gitu ya. Intinya kalau misalnya kamu memang butuh pertolongan dengan doktermu, katakan semuanya, jelaskan. Misalnya kamu memang memakai ini jelasin, kemudian kamu lifestyle segala macam jelasin, dokter juga pasti akan menggali kok gitu, pelan-pelan gitu ya. Tadi aku juga ada pasien benang hidung sih, jadi hidungnya itu tidak terlalu mancung. Pasiennya menginginkan agar hidungnya lebih mancung dengan batang yang lebih muncul. Kemudian aku tambahin benang 4 ya tadi ya. Benang hidungnya 4 2 di batang, 2 di kolumella. Melina, terima kasih dengan senang hati. Jadi begitu hidungnya sudah dipasang benangnya, langsung tinggi hari itu juga dan aman sih. Sebenarnya aku mau videoin tadi atau mau live demo, cuman takutnya nanti banyak yang agak nggak nyaman gitu loh lihat videonya, karena memang jujur aja tidak semua nyaman dengan teknik benang-benang yang besar-besar kayak gitu kan. Mendingan aku share yang filler sih, lebih nyaman daripada benang gitu. Kalau benang paling yang benang mono yang aku saranin. Kalau benang hidung itu lebih keras dia. Ada yang bertanya lagi. Kenapa? Rekomen, terima kasih dok. Dengan senang hati. Aku ganti kacamata. Alisku bagus sih.
alisku bagus ternyata setelah di benang mono. Jadi aku juga main benang filler ke muka sendiri sih sebenarnya. Dia biasa. Aku di Surabaya di sisi mana? Surabaya. Kok nggak ada yang nanya Denpasar di mana? Tadi cabang lain, Chan. Anyway, Surabaya di Jalan Raya di Ponorogo nomor 144 Surabaya. Jalan Raya di Ponorogo 144 Surabaya. Yuk, sip, cus. Denpasar. Ayo dong, Maya yang di Denpasar, cus. Kalau nanti kamu di Denpasar ketemu sama Q. Yang ini aku tembakan untuk mengurangi melasma yang di epidermis di lapisan atas. Dokter ada komen. Dari waspada dari Sukawati, bagus banget dong alisnya kayak pilkada sih. Iya, soalnya kemarin alisku agak turun terus. Ya biasa kan usia udah 40 tahun itu pasti ya kelopak mata turun, alis turun. Ya udah saya benang mono untuk teknik eyebrow lift gitu. Biasanya botox juga saya lagi malas aja botox, jadi saya eyebrow lift aja gitu. Jadi aku eyebrow lift pakai benang mono yang kecil. Ya udah pasang sendiri. Aku sudah terbiasa sih masang sendiri, benang, botox sendiri, filler sendiri. Lebih nyaman aja sih. Begitu. Yes. Dok, setelah Dena Salmon boleh treatment laser juga? Saya member Estetika Semarang. Biasanya kalau aku Dena Salmon sama laser langsung aku gabung. Ya nggak sih? Biasanya kita langsung, jadi biasanya saya langsung, jadi salmon langsung laser gitu. Jadi saya laser dulu. Saya laser dulu. Enggak, biasanya gini, facial dulu, mikrodermapasi atau BLA dulu. Biasanya habis itu langsung laser, langsung Dena Salmon, langsung mesobotox hari itu juga. Jadi langsung 5 tindakan kayak gitu. Jadi satu pasiennya langsung sekalian gitu. Jadi hasilnya top. Kalau misalnya abis itu laser boleh-boleh aja sih gitu. Nanti konsultasi aja sama dokter yang memang kontrol dirimu. Jadi nanti disarankan yang mana yang tepat gitu. Laser melasma atau laser rejuve gitu. Saya dok ya. Pertanyaan dari Santi _2. Apa botox bisa menaikkan alis dok? Bisa. Ini kan Mbak Santi. Mbak Suri itu bisa. Jadi ada teknik-teknik tertentu botox untuk menaikkan alis. Cuman kadang-kadang kita lihat nih kondisinya pasiennya. Kalau memang kelopak matanya tebal, mungkin kalau dengan botox tok itu kurang. Jadi biasanya kita botox dulu beberapa kali nih, atau mungkin bisa juga kita botox, kita kombinasi ini dengan eyebrow liftnya dengan benang mono. Nah, benang mono ini nggak sakit kok. Jadi dia benangnya kecil, halus, cuman memang butuhnya agak banyak. Nanti tergantung dari ketebalan kulit atau ototnya kayak gitu. Selama ini sih kemarin aku punya pasien yang dari negara ya, itu bagus dia. Nah nanti kontrol aja dirimu kalau misalnya mau coba, bisa kok naikkan alis. Ini buktinya. Ini buktinya. Tak buka ya. Dok, dari Sinar Dorpixel. Dok mau tanya, kalau jerawat di bagian dagu dan di atas bibir itu kenapa ya dok? Karena rutin pakai krimnya. Aku member Makassar. Jerawat di bagian dagu dan di atas bibir. Dagu di atas bibir. Coba dicek masker. Masker udah evaluasi tiap 4 jam diganti. 1. Kemudian maskernya coba dari bahannya. Evaluasi juga. Kadang-kadang aku teman pasienku tuh tambahin tisu dikit aja atau apalah, maskernya kita evaluasi dari ganti. Terus kemudian apalagi ya, lifestyle, makanan, stres segala macam harus dievaluasi juga.
Nah biasanya daerah T kecenderungannya dia jerawatan kalau lagi mau menstruasi atau siklus-siklus dekat siklus menstruasi ya, atau ada yang sebelum atau ada yang setelah menstruasi baru muncul. Nah itu juga bisa dievaluasi. Tapi kalau dia muncul di luar siklus, ya harus dievaluasi juga. Satu, lifestyle, kerjaanmu, kemudian makananmu, kemudian apa yang kamu minum, kamu perokok atau enggak, atau kamu hidup dengan perokok yang keras, yang lumayan aktif atau enggak, itu juga sangat mempengaruhi gitu. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Itu siapa? Gitu. Jadi dan tadi tanya alis ya. Jadi kelopak mata itu pasti akan terangkat, alis juga pasti akan terangkat. Kan Mbak Suri nih, Mbak Santi Tutu, Mbak Suri. Hai, kau mas ibunya auto filler bibir, kau sini kau. Sini kau. Ayo sini, filler bibirnya buruan cus. Mbak. Ada pertanyaan dari underscore Yunia. Dok, kalau jerawat pipi bawah kanan kiri kenapa ya dok? Baiknya ikut treatment apa supaya cepat hilang? Jerawat pipi bawah kanan kiri. Masker ya, kayak emang bener ya, sejak ada memakai masker tuh pasien jerawat akne tuh banyak banget ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya. Jadi memang harus evaluasi. Kalau misalnya kamu dulunya nggak pernah berjerawat nih, sejak pakai masker berjerawat, kemungkinan besar itu. Jadi siap-siap aja, kayak aku di tasku tuh ya ada masker itu dua wadah gitu. Jadi memang harus sering-sering ganti masker. 4 jam, apalagi kok. Hah? Iya. Pantesan alis naik. Kan aku udah curiga soalnya itu dia habis botox, coba lucu banget. Pantesan alis saya naik. Gemes aku tak cipit. Ih. Ya nggak apa-apa, nanti kalau treatmentnya kamu bisa coba treatment apapun. Jadi kontrol facial rutin facial. Kenapa aku bilang rutin? Kadang-kadang orang itu sudah datang sekali, jerawatnya udah terkontrol, nggak mau datang lagi, atau akan udah pakai produk atau segala macam. Enggak, justru gini. Jadi kalau kamu rutin treatment atau facial, minimal facial lah dulu gitu ya, 2 minggu atau 4 minggu sekali, itu akan ngebantu banget untuk membersihin sel kulit matinya. Kemudian untuk kadang-kadang gini, face wash itu tidak bisa membersihkan semuanya kadang-kadang kan. Nah itu fungsinya facial. Terus kemudian treatment apapun bisa kamu coba. Kamu bisa coba auto roller, PRP. Aku sumpah kalau kamu di sini ya, kamu bisa lihat gerakan-gerakan absurd perawatku di sini, semuanya absurd. Kayak emaknya gila-gila. Jadi ya kayak gitu. Jadi kamu bisa coba banyak tindakan, auto roller, PRP, Voludem. Apalagi kalau kamu ada scar atau bopeng, akan cepat diperbaiki gitu dengan tindakan-tindakan yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi kalau bisa, dok jerawatku makin banyak setelah perawatan. Di mana perawatan di sini? Perawatan apa sayang? Malam terus pulang kerjanya hari Minggu. Minggu besok nggak bisa. Hari Minggu aku nggak bisa besok. Hari Minggu nggak bisa. Anakku metatamok minggu depan. Jangan, tidak mengundang Bu. Dok, dari Umaila, dok yang sedang dipakai itu untuk alat apa dok? Ini laser rejuve sayang. Tahu di Bali sini. Semuanya digituin. Hai, mengkilat bapak ini. Enggak. Jangan bosan-bosan. Enggak bosan. Kamu juga jangan bosan nanya ya. Tantang balik gitu. Ini tindakan terakhir untuk rejuve. Kenapa tuh? Emang absurd kalian tuh. Di mana kamu? Ntar beda lagi soalnya. Kalau di Denpasar lain lagi harganya. Nanti kalau nanti kamu DM aja. Jadi nanti kamu dijawab sama admin. Misalnya kamu di Makassar atau kamu di Surabaya atau kamu di Denpasar, beda lagi harganya. Gitu. Kalau mau ke Denpasar sama aku sini. Terima kasih dok jawabannya.
dengan senang hati. Apa oh? Jam kuda tuh nih Raga Kennedy dan Tumi. Hah? Yogyakarta. Oh, aku nggak tahu saya. Nanti tanya aja ya di admin ya. Soalnya beda kok kalau yang di daerah Jawa Tengah dengan Bali itu harganya beda setahu aku sih. Tuh kan hidung kok menurun-turun dia. Masa hidung? Nah, gini, kalau kelupasnya tidak ada keluhan merah, tidak ada iritasi itu kalau perih, merah, terus kalau kena sinar matahari memerah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada gejala yang tadi aku sebutkan, berarti sudah mulai muncul tanda-tanda iritasi, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang pengelupasan itu kan ada mikro dan makro. Kalau yang makro tuh yang kayak kamu ngelupasnya terus kelihatan gitu. Biasanya sel kulit matinya mulai ngelupas, cuman kalau berlebihan, cek di lotion malam. Nah, lotion malamnya nanti dijarangin dulu pakai. Kalau kamu biasanya pakai tiap hari, 2 atau 3 hari sekali aja dijarangin gitu. Nanti biasanya sih kalau aku tambahkan krim anti iritasi sama ditambahkan comfort cream. Comfort itu kayak di nutrisi, krim nutrisi jadi untuk ngelembapin. Biasanya kayak gitu. Ya, yang penting kamu tidak ada terus kemudian kamu harus pakai sunblock minimal SPF-nya tinggi 30 biar ngebantu. Karena kalau sudah pakai lotion malam ya itu resikonya adalah gampang merah kulitnya nanti. Makanya harus pakai sunblock yang lumayan tinggi dan pengulangan, ingat itu gitu ya. Nggak apa-apa kalau kelupasnya selama normal, tidak ada yang tadi aku sebutkan, nggak apa-apa. Mbak Suri itu keren banget, dia pantas alisku naik. Coba ya jadi habis botok kan pengen ngejewer. Kangen katanya mbak anak-anakku mbak. Cus lah. Ini terakhir ya. Kenapa sih? Absurd banget kalian yang masih. Kenapa pacar? Kenapa? Terus kamu share di mana? Aduh, dasar kau jahil. Terus gak bisa dihapus lagi. Oh, bisa lagi kalau story? Bisa kali. Kelakuan absurdnya gitu. Oke. Yep. Dokternya ramah banget, saya terus seluruh dokter estetika dan dokter Avandi. Dokter Avandi BTW sudah. Iya, pasti ramah harus. Jadi ini termasuk dalam proses pelayanan apa sih kalau ini? Pelayanan kita. Jadi kita harus ramah, senyum, sabar, salam. Jadi emang harus ramah, itu kunci awal. Kemudian dokternya harus kompeten, punya pengetahuan yang cukup kompeten di bidang estetik atau kecantikan gitu. Nanti yup. Dari Priscila. Kalau jerawat batu itu disuntik ya dok. Soalnya jerawatnya kayak di dalam gitu dok, nggak hilang-hilang. Nah kalau itu biasanya sih aku harus lihat ya gitu. Tidak semua harus disuntik loh ya. Kita lihat apakah dia fluktuatif atau enggak sih jerawatnya. Kemudian ada nanahnya atau enggak gitu. Tidak semua jerawat disuntik. Kita biasanya kayak rawat terus kemudian kasih obat atau produk. Biasanya dia membaik kok. Nanti kalau kamu kayak gitu, kamu juga harus ditelusuri. Siapa tahu kamu punya alergi gitu. Jadi kalau tidak dicek kontrol dicek rutin gitu ya, terus akan muncul gitu. Oh, Komang Budiastuti. Oh, sebelumnya. Aku pakai krim malam 1, krim malam 2 dan tirai kok.
Kemam 1, kemam 2. Sini deh kontrol atau gimana di mana sih ya? Kontrol aja yuk biar bisa dievaluasi. Takutnya ada beberapa produk yang memang harus dievaluasi. Makanya biasanya sih pasien itu aku sarankan kontrol setelah pemakaian 2 minggu. Fungsinya apa? Fungsinya biasanya 2 minggu tuh sudah mulai muncul nih efek-efeknya, misalnya pencerahannya, kemudian ada efek samping pun misalnya biasanya juga lebih cepat diketahui gitu. Tapi biasanya aku sih sarankan ke pasienku, kalau misalnya ada gejala apapun, misalnya gatel, beruntusan atau apa, sebelum waktu 2 minggu yang aku tetapkan, langsung datang ke klinik biar cepat evaluasi. Kayak gitu sih. Itu yang biasanya aku sarankan ke pasien. Pertanyaan terakhir ya dok. Itu yang komang itu. Iya, makanya komang. Budiana Astuti 95. Budi. Yang pengambilan plasma darah, dok, aku lupa namanya. PRP. Bapak, comfort sama sunblock. Oh nggak usah, udah sore. Oh iya. Itu plasma darah. Nggak apa-apa sih. Facial juga nggak sih? Kalau ada facial ya jauh lebih bagus. Biasanya aku sih tindakan sama facial. KB. Tindakan sama facial. Jadi di tindakan dulu habis itu di facial. Udah. Ini comfort cream biasanya aku berikan ke pasien-pasien sih. Mbak Santi, iya kangen juga dengar ketawanya Dr. Dewi itu kan. Semua kangen sama ketawa. Mbak, sini Mbak. Habis ini aku cuti loh, lama loh. Cuti melahirkan. Habis ini aku cuti loh. Jerawatku kecil-kecil makin banyak dok. Ayo sini yuk, kontrol aja. Soalnya kadang-kadang harus evaluasi sih. Dok, aku kan pakai krim apa sih? Krim tirai yang warna putih terus biasanya. Setelah pakai tirai bedaknya teman-teman pakai makeover itu boleh nggak sih dok? Ada kok bedak estetika, bedak taburnya pakai itu aja, ngapain pakai bedak lain? Biar gampang kamu evaluasinya. Bedak taburnya estetika bagus-bagus kok, ada 3 warna. Yang natural kulitmu. Terakhir aku facial 2 minggu kemarin. Ya udah, yuk. Dia bagian pipi kiri kanan. Oh. Yuk sini. Aku mau lihat, mau kontrol dulu. Dikontrol aja yuk. Coba cek itu. Coba cek. Di rekam medisnya. Aku sudah nggak tahu dia, mungkin di sini. Aku sudah 4 tahun jadi member di Estetika Mas Kesor dok. Oh iya. Setelah hari Minggu ini saya kesana. Sep, Sep ditunggu konfirmasi ya. WA aja. Soalnya aku tanggal 1 aku cuti mau. Hari 1 hari Minggu ya aku cuti nggak masuk. Tanggal 2 kemungkinan besar aku juga cuti. Tanggal 3 baru masuk. Gitu ya. Lembur juga nggak apa-apa. Karena mereka ikhlas katanya lembur kalau ada kamu. Tuh kan punya anak buah. Oke. Udah. Dokter dia makin cantik. Iya dok, masih sakit. Oh, cepat sembuh GWS kakak. Tunggu ya dok, masih sakit. Sakit apa? Nah itu kemungkinan kenapa dia muncul jerawat banyak kecil-kecil nih. Kontrol yuk, liatin aja fotonya, jerawatnya dan sebagainya ya biar kita tahu. Kalau tidak kontrol, kita nggak bisa tahu. Foto aja, kirim foto aja ke WA atau kemana lah atau ke klinik biar kamu gini, biar tahu. Soalnya kalau pakai bedak tabur estetika lebih berminyak dok, masa sih? Aku pakai bedak taburnya nggak berminyak. Mungkin warna. Krimnya yang apa? Krimnya yang gede itu ya. Variannya yang tirai yang SPF tinggi ya, yang 45 atau 50. Ya, pasti berminyak gini. Jadi SPF 45 atau 50 mendingan kita berminyak karena dia gini. Kalau kamu pakai sunblock atau tirai matahari tapi kamu jadinya kayak berminyak, kalau orang Bali bilang nongis gitu ya. Itu bagus, artinya pelindungannya bagus. Itu proteksinya tinggi. Tapi kalau kamu pakai produk sunblock atau tirai tapi begitu terserap, hati-hati, itu malah nggak bagus untuk melindungi kulitmu kayak gitu. Tunggu ya dok, masih sakit. Iya. Tuh, karena dia sakit mungkin, makanya beruntusan. Coba, udah pakai sun. Silakan, terima kasih banyak. Terima kasih.
Iya dok. Iya, itu biasanya agak berminyak. Nggak apa-apa mbak kalau berminyak, kecuali kamu malah jadi beruntusan baru nggak apa-apa. Justru berminyak tuh malah akan jadi lebih bagus. Aku juga lebih senang kok kalau kulitku lebih berminyak atau kayak berminyak berkilau gitu ya, mengkilat gitu, nggak apa-apa. Perlindungannya yang akan ngelindungin ke kulit kita, dia akan jauh lebih bagus. Terus sih gitu. Udah ya, udah selesai ya. Jadi udah selesai nih. Aduh, sakit kupingku. Udah selesai hari ini. Mungkin minggu depan kita akan coba live lagi. Kita belum tahu live-nya apa. Jadi bisa dilihat. Semoga si filler ada pasiennya ya hari Jumat nanti. Jadi kalau misalnya ada pasien filler kan enak gitu loh. Jadi kalian bisa tahu kalau filler itu ternyata tidak menyakitkan. Filler itu ternyata nyaman. Filler itu hasilnya bagus gitu. Ya ada yang nanya, dok, bentar lagi sekali 5 menit ya. Tak kasih waktu 5 menit. Saida Tulawaliyah ya, cinta kali sama produk estetika, terima kasih. My underscore ya, kita juga cinta kamu. Jadi lebih baiknya pakai produk tabur estetika aja ya dok. Iya, jadi kalau nanti kamu ada masalah kita gampang evaluasinya gitu. Kalau aku sih biasanya aku sarankan pasien pakai satu rangkaian set. Kalau seandainya di estetika udah ada makeup gitu, aku pakai makeupnya sekalian semuanya. Cuma sekarang aku malas pakai makeup, cuma tarik alis sama lipstick. Aksesoris, makeup aksesoris tuh kayak pensil alis, kemudian lipstick, kemudian eyeshadow, kayak gitu-gitu kalau misalnya. Kalau kulit berminyak, badannya pada tabur yang mana dok? Nah, sebenarnya bukan kulit berminyaknya, warna kulitnya, tone kulitnya. Kita ada nomor 1, 2, 3. Kalau yang natural warna kulitnya, kalau kulitmu cenderung putih, kuning langsat sih nomor 2 bagus sih. Tuh, aku pakai nomor 2 sih. Dah, ada lagi? Udah ya, aku tutup dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya bisa komen aja di kolom komentar, tulis aja. Nanti pasti akan dibantu dijawab oleh adminnya. Gitu. Terima kasih udah ikut join di live hari ini. Minggu depan kita akan live lagi. Ngilangin flek hitam, dok. Asal daerah salmon dan sebagainya. Bekas jerawat, semuanya bisa kok. Auto roller segala macam bisa kamu coba. Oke, yuk sini. Ya udah itu aja sih ya. Aku nggak sarankan yang kontrol aja. Kalau dia di lengan dan pundak, di sini sih aku sarankan peeling. Kemudian aku sarankan auto roller atau PRP bisa. Thanks dokter, baik banget dokternya. Terima kasih dengan senang hati. Kamu juga baik. Biaya peeling berapa? Tergantung nanti di semua cabang berbeda-beda. Jadi nanti kamu mendingan langsung aja ke cabang terdekat yang ada di kotamu. Jadi nanti langsung ketemu dokternya, konsultasi, jadi bisa ketahuan nih ya. Yang mana nih yang sesuai dengan kulitmu, dengan masalahmu. Oke? Untuk harga nggak bisa kasih tahu karena beda-beda. Ya, oke udah sore, kita harus pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa, kamu tulis saja kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh admin. Oke? Itu aja ya. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Semoga ada tindakan-tindakan yang bagus minggu depan. Kita akan join bareng-bareng. Oke? Selamat sore.